Greeting. Ya, good morning, selamat duduk semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, apakah ada yang tidak masuk? Wilson tadi. Wilson. Apa keterangannya? Ziarah makam. Oh, izin ya. Oke, izin ziarah. Baik. Oke. Nah, sebelumnya mungkin sebelum mulai nanti coba cek dulu dong kondisi kelasnya apakah sudah rapi, sudah bersih. Cek dulu kalau ada sampah mungkin bisa diambil. Oke, udah? Udah rapi ya? Kita mau mulai. Udah siap belum untuk belajar hari ini nih? Iya, kurang semangat suaranya? Siap? Siap. Ya, semangat ya. Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita akan mulai dengan doa dulu. Siapa yang pimpin doa hari ini? Sheni ya? Oke, mungkin Sheni boleh berdiri untuk memimpin doanya. Ya, semuanya siap untuk kita doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami semua sepanjang pagi tadi hingga sekarang. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan dalam memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih Sheni, silakan duduk kembali. Nah, jadi hari ini seperti yang kalian lihat di depan, kita akan belajar sesuatu yang cukup menarik ya, yaitu golongan darah manusia. Namun sebelumnya kita mau review sedikit dulu mengenai pertemuan kita sebelumnya. Nah, dari gambar ini, ada yang mau coba review? Kira-kira kita belajar apa dan dari animasi ini apa yang kalian dapatin? Ini saya. Oke, boleh. Luis, silakan Luis. Menurut dari animasinya sih harusnya seperti kayak penggumpalan darah atau penyumbatan darah gitu. Lalu kalau dari sebelahnya, seingat saya itu namanya benang fibrin. Jadi kalau misalnya ada luka atau apapun, jadinya benang fibrin itu yang akan nutup lukanya, lalu misalnya terbentuknya kulit yang baru gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Betul, berikan tepuk tangan kepada Luis. Jadi ini animasi singkat untuk menunjukkan kalau terjadi luka ya. Misalnya kemudian nanti sel darah merah yang akan muncul kemudian ke tempatnya, makanya terjadi pendarahan cukup banyak, tapi akan ditutup ya oleh trombosit atau keping darah ya kan, seperti yang Luis sudah sebutkan ya. Oke, nah sekarang untuk kegiatannya sebelum kita mulai, yuk kita main game sedikit singkat ya, crossword puzzle. Nah, kalian silakan buka di tim sekalian, ada linknya, saya sudah masukkan di situ. Keluarkan gadgetnya, tablet atau HP. Nah, buka link yang sudah Madam post di tim sekalian. Udah bisa belum? Coba buka link puzzle-nya ya, yang ini. Nah, oke. Nah, silakan diisi. Ini ada beberapa. Kan Madam sudah memberikan materi di file sebelumnya. Nah, mungkin sudah ada yang pernah baca, sudah di-review sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan dicoba dulu. Pakai huruf besar semua aja, nah. Kalau dia benar semua nanti munculnya hijau. Nah, 3 orang tercepat boleh maju ke depan dan kasih satu poin. Pelan-pelan. Oke, siapa? Davin? Oke, benar. Oke. Satu lagi. Oke, boleh duduk. Oke, udah benar semua ya. Nah, silakan submit. Nah, ayo kita review langsung. Rata-rata udah ya. Ini singkat aja, cuma 5. Silakan siapa yang mau nomor 1 silakan dibaca kemudian disebutkan jawabannya. Ya, boleh angkat tangan yang mau baca. Ya, Beatrice silakan Beatrice. Jadi soal pertama yaitu jumlah unsur golongan darah, jawabannya adalah 4. 4. Kita cek ya. Benar ya. Tipe darah itu ada 4. Baik. Selanjutnya nomor 2 siapa yang mau coba? Dalvin silakan. Aglutinasi Baca dulu soalnya nak. terjadi pada darah pasien apabila donor darah tidak cocok. Oke, aglutinasi. Baik, aglutinasi itu kayak dia menggumpal ya. Jadi tidak cocok bisa menyebabkan apa kalau sampai darahnya gumpal? Kalau darah kita sampai menggumpal bisa terjadi apa? Kematian ya kan? Misalnya gumpal ya nggak bisa ngalir kan? Oke. Nomor 3 siapa yang mau coba? Summer silakan.
Menyumbangkan darah kepada orang lain, transfusi. Transfusi. Next. Oke, benar. Nomor 4 silakan. Stanley. Nomor 4, golongan darah yang dapat menerima dari semua jenis golongan darah adalah AB. Oke, ini ada clue-nya ya, udah A di sini maka AB. Oke, kita lihat ya kenapa. Benar sekali. Selanjutnya terakhir. Boleh Sanita. Sebutan bagi pemberi darah donor. Donor ya. Oke, baik. Nah, sudah benar semua ya. Jadi kalau benar kalian dapat star. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan lihat mengapa pembelajaran hari ini penting. Kalian silakan buka Mentimeter. Ini bisa di-scan kalau mau pakai barcode silakan. Langsung di-scan aja. Kalian buka mentimeter.com ya. Jadi ada kodenya atau linknya sudah kalian masukkan juga di Teams kalian. Atau kalau mau scan barcode boleh agak maju ke depan silakan. Di-scan dulu. Dan dulu nanti Medek akan present. Nah, kalau udah Medek akan presentkan ya. Mentimeternya. Kalian langsung isi di situ ya pertanyaannya. Oke, wow, udah masuk banyak nih. Oke, siapa yang belum? Oke, sudah. Rame banget. Oke. Kita mulai ya, udah ya. Udah semua? Oh, ada lagi. Barcode-nya atau di linknya aja? Oh, barcode ya. Oke, Menda munculkan barcode-nya deh. Nah, silakan. Boleh maju kalau barcode-nya terlalu kecil. Nah, udah ya. Nah. Oke, nah ini udah oke, hampir semuanya udah ya. Nah, lengkap, ayo kita mulai. Oke. Menurut pendapatmu apa pentingnya mengetahui golongan darahmu sendiri? Langsung diketik di situ. Waktunya 2 menit. Silakan diketik langsung jawaban kalian. Nanti akan muncul di sini. Nggak usah buat paragraf ya. Silakan. Apa pentingnya mengetahui golongan darah sendiri? Udah ada yang belum? Ya udah, siapa boleh teman-teman? Ya udah klik. Yang sebelah sana belum, bikin lagi, ayo silakan. Komuknya nulis, masih ada 50 detik. Rata-rata udah pada tahu belum nih golongan darahnya? Udah tahu? Belum, ada yang belum. Oke. Yang udah tahu itu biasanya kalian ngecek hanya untuk ngecek golongan darah atau karena mau cek apa atau apa biasanya? Check up, regular check up atau sakit gitu ya. Oke, nah kita lihat ya jawabannya. Oke, ini ada beberapa yang muncul. Udah muncul soalnya. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi jawabannya ada untuk mengetahui, mana mengetahui kembali. Mengetahui apakah saya anak kandung atau bukan. Oke, benar ya. Benar bisa ya. Supaya bisa mendonorkan darah, benar banget ini ya. Mengetahui ketika butuh donor darah, oke. Terus mengetahui jika keperluan transfusi, menghindari resiko terkena penyakit. Penyakit apa tuh misalnya? Kita lihat lagi. Agar bisa digunakan saat kekurangan darah atau donor. Oke. Lalu agar bisa mengetahui, rata-rata bilangnya kalau emergency ya, kayak kecelakaan bisa tahu untuk transfusi darah. Oke. Nah, cuma satu ya yang untuk saya tahu apakah saya anak kandung atau bukan. Oke, tapi bener ya, secara genetik kan bisa ya kita trace ya. Baik. Oke, selanjutnya soal terakhir. Ya. Nah, kalian udah jawab ya. Jadi kita lihat, rata-rata golongan darah yang paling banyak di kelas ini
Mungkin masih ada yang menjawabnya, silakan. So far ini 11 orang. Oh, Kalau nggak tahu nih. oke. Kalau mau tahu nggak bisa isi ya. Oke, kita lihat. Ada lagi? Ada yang belum? Ada AB. Siapa yang AB di sini? Cukup langka ya AB ya, dikit ya. Oke. Oh paling banyak ya. Berarti kita lihat. Sama B. Kebetulan Medan juga B. Nah, oke, kalau misalnya ada apa-apa, Bang nanti Medan tanya ya siapa yang B ya. Oke, aman. Nah, baik. Nah, itu untuk di awal saja. Nah, kita lihat. Maka penting ya untuk mengetahui golongan darah tadi untuk supaya tahu ketika transfusi darah apakah cocok atau tidak darahnya. Kemudian untuk trace anak kandung atau bukan itu boleh tambahannya ya. Oke. Nah, maka hari ini tujuan pembelajaran kita saya akan sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok menggunakan LKPD berbasis masalah, ya. Ya nanti LKPD-nya itu interaktif. Jadi kalian akan menggunakan virtual lab. Nah nanti untuk lab sesungguhnya kita akan lakukan di minggu depan. Ya virtual lab untuk hari ini untuk simulasi untuk mengetahui golongan darah, transfusi darah seperti itu. Jadi nanti peserta didik mampu menganalisis penentuan golongan darah dan resus ya pada manusia dengan benar, kemudian menganalisis mekanismenya transfusi darah seperti apa dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalian akan membuat poster menggunakan aplikasi Canva ya mengenai mekanisme transfusi darah ya sesuai dengan masalah yang akan disampaikan nanti. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil karya poster kalian di depan mengenai mekanisme transfusi darah dengan baik. Ya itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, nah sebelumnya nanti akan jelaskan sedikit. Nanti kita akan lihat seperti apa media interaktif yang akan kita gunakan. Nah, Medan akan jelaskan sedikit dulu mengenai jenis golongan darah pada manusia dan resusnya. Jadi kalian perhatikan di sini ya. Kan kita sudah pernah belajar sel darah merah ya, tentang komponen darah udah pernah dipelajari. Nah, kalian lihat di sini. Jadi golongan darah pada manusia itu untuk sistem ABO itu ada 4 ya, A, B, AB dan O kan. Nah, kalian lihat ini sel darah merahnya. Di permukaan sel darah merah itu ada yang kita sebut sebagai antigen. Oke, antigen itu kalau gampangnya kalian ingatnya adalah itu sebagai benda asing. Oke, untuk tagging. Kalau misalnya kalian ke luar negeri, kita di koper kita biasanya ada tagnya kan, untuk tanda pengenal kan. Nah, jadi ini adalah tagnya supaya bisa dikenali. Oke, nah jadi antigen kalau misalnya kita nggak kenal itu berarti benda asing bagi tubuh kita. Misalnya ada yang masuk ke tubuh Madam. Misalnya kan Madam nggak tahu itu virus atau apa, nah itu berarti antigen karena itu benda asing. Oke, nah di sini untuk golongan darah A, kalian lihat di sini ada yang warna hijau, ini representasi aja ya di gambarnya ya. Antigennya ini warna hijau dan bulat-bulat. Untuk di golongan darah B ini kotak-kotak warna kuning. Di AB karena dia A dan B maka dia punya dua-duanya yang hijau maupun yang kuning. Kemudian di O tidak ada, ini botak. Tidak ada yang namanya antigen. Oke. Kemudian ada antibody. Kalau dari kata antibody mungkin cukup familiar. Biasanya peran antibody buat apa sih? Antibody in general aja. Melawan benda asing. Melawan benda asing. Oke, menyerang ya, menyerang benda asing, betul. Nah, jadi di sini di setiap golongan darah itu ada namanya antibody-nya. Jadi kalau golongan darah A dia memiliki anti B. Jadi dia anti nih sama yang B. Oke? Kalian lihat, kalau si golongan darah A, dia kan antigennya bulat-bulat, dia anti sama B. Kalian lihat bentuk dari antigen di B. Ini kotak kan? Jadi kalau dia masuk ke sini apa yang terjadi? Pas kan dengan reseptornya kan? Pas maka dia akan diserang. Ini akan nyerang antigennya kalau dia ditransfusikan, misalnya didonorkan. Misalnya golongan darah B nih kasih ke golongan darah A. Ini kan pas masuk. Jadi dia akan menggumpal. Nah, kalau terjadi penggumpalan darah apa yang terjadi? Pasiennya bisa meninggal. Makanya golongan darah B nggak boleh kasih ke golongan darah A. Karena nanti antibodi yang di golongan darah A ini akan menyerang antigen itu. Begitu juga sebaliknya, misalnya Madam boleh nggak kalau yang di A ini kasih ke B, nggak boleh, dia ada anti A, ya kan? Dia ada anti A, maka kalau nanti ketemu gumpal. Nah, gimana dengan AB? Dia nggak punya antibody. Menurut kalian dia bisa menerima nggak dari si A? Bisa, karena nggak ada yang nyerang kan? Dari B? Bisa. Dari O?
apalagi nggak ada antigen, nggak ada apa-apa, jadi bisa. Maka golongan darah AB ini disebut sebagai universal recipient. Jadi dia bisa menerima dari semuanya. Tadi siapa yang golongan darah AB di kelas ini? 3 orang tadi. Kezia, Rahel, sama Ethan. Nah, aman ya kalau ada apa-apa ya. Jadi banyak nih stoknya. Oke, kita lihat ke golongan darah O yuk. Di O dia nggak punya antigen, tapi dia punya 2 antibody, anti A, anti B. Ya, dia nggak suka sama yang A, nggak mau yang sama yang B. Jadi kalau golongan darah A mau kasih ke O bisa nggak? Nggak bisa. Anti A, dia kan hijau-hijau ini kan, anti B-nya akan nyerang kan? Tuh, ini yang diserang. Lalu yang ini kasih ke sini bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi ini? Nggak bisa, ya kan? Jadi O ini hanya bisa menerima dari O aja, ya kan? Jadi O tidak bisa menerima dari siapapun kecuali O. Oke, apakah O bisa kasih ke yang lain? Bisa. Kenapa? Siapa yang mau coba jawab? Kenapa O bisa kasih ke semuanya sebenarnya kan? Oke, Stanley. Nggak ada apa? Dia botak ya. Botak. Dia botak. Apa tadi namanya? Di perbedaannya antigen ya. Karena O tidak mempunyai antigen, maka aman, tidak akan diserang oleh antibodi. Ya bukan botak ya nanti ya. Kalau diulangan jangan jawab botak, gitu ya. Nah, jadi begitu. Makanya O disebut donor universal karena dia bisa kasih ke semua, ya. Nah, metode ini gambarnya apa? Nanti ketika kita lakukan tes ya, baik dengan media virtual lab atau lab sesungguhnya, kalian ini kan punya sampel darahnya ya. Misalnya nanti kita ambil sampel darah Ethan, Stanley dan seterusnya. Nah, kita tetesin dengan serum. Nah, serum itu bertindak sebagai antibodinya. Kita tetesin nanti kita punya serum anti A, anti B, kemudian anti RH. Nah, RH setelah ini Medan jelasinnya resusnya ya. Jadi kalau ditetesin terjadi, kalau kalian lihat kayak ini gumpal ya. Berarti terjadi kecocokan. Berarti dia ada antigen A. Kalau dia nggak ada gumpal, berarti dia nggak ada antigen B. Kemudian kalau dia ada gumpal lagi dikasih resus, maka dia resus positif. Nah, Medan jelasin satu kali dulu ya resus ya, baru kita balik ke sini supaya nyambung. Satu lagi ini yang terakhir. Oke, jadi resus itu apa sih? Medan sebenarnya resus itu juga antigen. Jadi kita sebutnya sebagai resus antigen. Jadi karena antigen, maka dia ditemukan di permukaan sel darah merah kan? Jadi kalau misalnya resusnya positif, kalau misalnya kalian pernah tes golongan darah kalian misalnya A positif, berarti kalian itu golongan darah A dan mempunyai resus. Atau kalau misalnya golongan darahnya A negatif, berarti golongan darahnya A tapi nggak punya resus. Ya, jadi positif dengan negatif itu menunjukkan ada atau tidak aja. Oke? Nah, di sini kalian lihat sebenarnya nama resus ini di pertama kali ya ditemukan ini karena percobaannya menggunakan monyet resus ini. Jadi pertama resus macaca ya nama monyetnya, kemudian dari sinilah dikembangkan mengenai antigen resus itu ya. Jadi kita lihat kalau misalnya Madam mau tanya ya, kan resus antigen ini kan berarti ada gitu kan. Misalnya Madam golongan darah A positif, kemudian Stanley golongan darah A negatif, bisa nggak Madam kasih ke Stanley? Kenapa nggak bisa, Beatrice? Di dalam tubuh ada antibodi untuk resus, karena selama tubuh kita tidak memiliki antigen itu berarti itu adalah benda asing. Selama itu benda asing, tubuh kita akan bereaksi, melawan, ya kan? Jadi kalau positif nggak bisa kasih yang negatif karena dia nggak punya, dia nggak kenal. Tapi kalau negatif bisa nggak kasih ke positif? Bisa, nggak masalah, ya kan? Nah, jadi kalau dari semua donor jenis ini yang paling aman golongan darah yang bisa menerima dari semuanya itu golongan darah apa? AB, resusnya positif, ya kan? AB positif karena dia kalau dari negatif nggak bisa. Nah, itu aman tuh AB positif tuh ya. Bukan berarti golongan darah yang lain nggak aman ya, aman-aman aja ya. Ini bedanya. Oke, kita kasih contoh langsung ya. Ini di gambar ya, kalau misalnya ini tadi udah kita jelasin ya mengenai antibodinya, kita skip, kita ke virtual lab yuk. Nah, di sini kalian pilih, nanti kalian akan menggunakan virtual lab ini untuk mengetahui jenis golongan darah dari setiap orang ini. Tapi dari sini beda kasih satu contoh, kalian boleh pilih. Mau pilih yang mana? Mr. Green. Mr. Green, oke, kita pilih ya.
Takutnya si Mr. Green. Oke, jadi step pertama ya. Golongan darah buat apa ya? Golongan darah buat apa? Fungsinya kayak kenapa ada? Kenapa ada? Maksudnya supaya Kayak dalam tubuh itu kenapa ada perbedaan golongan darah? Oke. Kenapa ada perbedaan golongan darah? Karena perbedaan antigen yang dimiliki oleh setiap tubuh manusia. Nah, jadi apakah ada hubungannya? Misalnya kalian biasa baca yang zodiak nih, golongan darah A ini karakteristiknya ini. Itu scientifically belum proven ya. Kalau psikologi madam kurang paham, tapi kalau biologically nggak ada. Jadi kalau misalnya perannya sebenarnya ini hanya untuk membedakan jenis-jenis antigennya. Kenapa dilakukan research? Kenapa dilakukan eksperimen untuk mengetahui golongan darah? Ya karena itu mungkin di masa lampau ketika teknologi kesehatan belum berkembang, itu banyaknya meninggal. Misalnya kekurangan darah, tiba-tiba saya dikasih aja yang penting darah apapun dimasukkan gitu kan, lalu gumpal dan meninggal. Makanya terjadi riset. Nah, untuk mengapa perbedaannya itu pasti banyak sekali faktor-faktor genetik yang membuat kita golongan darahnya berbeda-beda. Kayak gitu. Bisa itu kan mengobati risk kita untuk dapat penyakit tertentu. Misalnya minus itu lebih prone gitu ya lebih rentan untuk dapat daripada penyakit. Kalau untuk itu perlu research lebih lanjut sih ya, karena untuk risk factor itu selalu ada. Risk factor itu selalu ada karena di-trace dari genetik keturunannya. Makanya golongan darah juga ini kan, makanya tadi ada yang jawab untuk mengetahui saya anak kandung atau bukan gitu kan, karena ini genetically inherited, jadi diturunkan. Apakah ada golongan darah tertentu yang lebih prone kepada penyakit tertentu? Itu belum ada yang pasti, ini list-listnya kayak gitu enggak, cuma tergantung risk factornya lagi kembali lagi. Ya, oke, baik sekali ya pertanyaannya, terima kasih. Sama ada yang mau nanya lagi? Jangan sampai lupa. Sudah? Oke, kalau nggak ada kita kasih contoh ya, si Mr. Green tadi ya. Jadi step pertama kalian akan tumpahin darahnya dulu. Nanti kalau di lab kita benar-benar kita ambil darah beneran ya, darah kalian. Oke, sekarang kita tumpahkan dulu darahnya ke tempatnya, ke well ini. Oke, tumpahin dulu semuanya. Nah, lalu kita masukin ini serumnya ya, serumnya. Kita teteskan anti A di well yang A. Kemudian tetesin yang B. Kemudian tetesin ya. Kita lihat reaksinya ya. Nanti akan muncul di sini. Oke. Kita lihat ada gumpalan atau tidak. Nah, ini aman. Oke. Tidak terjadi. Nah, ini terjadi gumpalan. Maka kalau misalnya dia bilang gini, based on the results, what is the patient's blood type? Kalau terjadi gumpalan ketika dikasih A, dikasih B, dikasih RH, gumpal semua. Maka golongan darahnya O kah? AB plus, AB min, O plus, O min. Yang mana? AB plus, tes. Oke, benar. Oke, bagi yang belum ngerti kenapa tadi AB plus, karena ketika direaksikan dengan yang anti A, dia gumpal. Dikasih B, gumpal, berarti juga ada antigen B. Dikasih RH, gumpal, berarti ada antigen resus. Maka golongan darahnya AB plus. Ya kan? Oke. Nanti kalian coba satu lagi deh, satu lagi siapa? Jonas, jomblo Jonas ya. Mr. Jones ya, Mr. Jones. Oke. Nah, tumpahin dulu. Oke, sini kalian tekan. Oke, kita tetesin ya. B dan RH. Oke, kita lihat reaksinya. Apakah terjadi gumpalan atau tidak? Nah, di sini tidak, yang A ini masih clear, tidak ada gumpal. Ini ada gumpalnya titik-titik-titik. Ini juga tidak gumpal. Ya, siapa yang mau coba? Golongan darahnya adalah B negatif. Betul, ya kan? B minus karena yang gumpal cuma di antigen B, RH sama A-nya enggak. Oke? Nah, jadi itu untuk virtual lab-nya. Madam kasih lihat masalahnya dulu, nanti kalian akan mulai didiskusikan di kelompok. Kita orientasi pada masalahnya dulu ya. Jadi perhatikan. Jadi nanti di kegiatan yang pertama kalian itu akan menentukan golongan darah yang tadi menggunakan link ini. Jadi ada 4 orang, 2 sudah kita simulasikan. Silakan diselesaikannya 2 orang lagi. Jadi kalian tentukan golongan darah ke 4 orang ini. Nanti diisi di LKPD-nya ya. Madam akan upload
LKPD-nya di Teams, di assignment. Oke. Nah, lalu setelah itu, nah ini adalah masalah autentiknya. Tiba-tiba ada seorang wanita namanya Ibu Kim ini, nanti ada linknya juga, kalian tinggal klik. Nah, Ibu Kim ini mengalami kecelakaan lalu lintas, ya. Jadi dia mengalami pendarahan yang cukup parah, jadi banyak kehilangan darah. Nah, kemudian dia butuh transfusi darah nih. Nah, sebelumnya kalian harus cek dulu golongan darah si Ibu Kim ini, ya kan, supaya tahu misalnya dari kartu identitasnya nggak ada menunjukkan golongan darah. Di sini ada yang punya KTP? Sudah ada? Oke, apalagi di KTP-nya udah ada golongan darahnya belum? Nggak diisi atau belum tahu? Belum tahu. Nah, misalnya belum tahu kan, maka harus dicek dulu nih pasiennya golongan darahnya apa kan, supaya tahu darah yang mau ditransfusikan. Nah, kita lihat nanti di kegiatannya akan seperti ini. Nah, kalian buka. Kita tunjukkan dulu ya. Jadi kalian akan cek golongan darah Ibu Kim dengan menggunakan virtual lab. Oke, start activity-nya aja. Nah, ini pasiennya sudah saya jelaskan. Klik next. Nanti semua linknya itu ada di LKPD ya, tinggal diklik. Diklik. Nah, di sini kita next dulu aja. Jadi intinya kalau menggumpal itu ada kayak seperti gumpalan-gumpalan atau aglutinasi. Ini ada serum. Nah, sambil menunggu ini kita simulasikan yang cara menentukan transfusinya dulu ya. Ini juga nanti kalian bisa pakai untuk review ketika di diskusi kelompok kalian. Oke, nah ini pasiennya lebih bagus ya, baring dia. Oke. Kita ambil darahnya ya, kalian drag aja jarumnya ke tangannya dia. Nah, kita ambil next. Oke. Lalu kalian masukin ke test tube ini ya. Kita masukin. Oke, ini udah dikasih. Oke, ini udah dikasih antibody. Nah, kalian lihat, ini ada terjadi gumpalan nggak dari semuanya? Nih, nggak ada. Kalau nggak ada, ini golongan darah apa pilihannya dari semua? Oh, positif atau negatif? Resusnya positif atau negatif? Negatif. Betul. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nanti ini ketika kalian, ini simulasi game yang kalian akan coba ya. Jadi si pasien ini dia punya nyawa 3. Biasanya kita kalau main game ada 3 nyawa kan. Kalau kalian salah kasih dia darah, dia bisa mati. Kalau 3 kali, ya, nanti dia bisa mati gitu ya. Sekarang kita kasih tadi golongan darah si siapa nih pasiennya ini tadi apa? Enggak, ini siapa tadi golongan darahnya apa? Oh, negatif. Oke. Kalau O negatif, kalian pilih di sini ada darah yang bisa kalian kasih ke dia, golongan darah apa? Oh, negatif. Masukin ke sini ya. Nah, kalau dia bilang yes, berarti dia masih hidup. Kan? Kita tes. Kalau di sini udah nggak ada O negatif, kan kita hanya bisa kasih O negatif, benar nggak? Kalau kita kasih O positif ya, kita coba-coba ya. Ya kan, kita lihat ya. Jangan sampai 3 kali mati. Karena nanti kalian perlu screenshot hasil karya kalian. Bawahnya hidup. Ya. Kita kalau di sini kalian bisa generate more packs. Jadi kan supaya darahnya mungkin di PMI-nya kurang, minta lagi. Kayak kita kasih O negatif lagi kan? Benar nggak? Ya. Ya. Nah, kita kasih O negatif lagi, sekali lagi. Tarik lagi. Yes. Nah, hidup dia. Final score kalian 4 karena tadi sempat mau mati ya. Jadi kalian nanti screenshot hasil kalian berhasil. Dan ini nanti akan di reshuffle terus. Ini ganti-ganti, nggak mesti O minus. Di simulasi ini kita sekali lagi ya. Karena ini untuk simulasi kalian latihan untuk mengetahui golongan darahnya. Sekarang kalian tentukan, Meda cuma bantu cari. Yang di bapak-bapak yang kali ini ya. Kita masukin dulu dan si bapak ini. Nah, dikocok-kocok. Oke. Nah, apa? Ini berarti nggak terjadi gumpalan, ada gumpalan. Positif. Mana? Oke, right. Sekarang kalian sebutkan, kasih golongan darah apa yang boleh? Apa? Oh, apa? Di sini ada nggak? Ada. Oke, apa yang bisa di sini? B plus. Bisa ya?
Ada lagi? Ini masih ada nggak yang tersedia? Habis, kita generate. Lalu? Omin. O plus bisa nggak? Coba ya, O plus bisa nggak? Ya. Karena dia kan ada resusnya kan, dia kan B positif. Jadi O positif bisa kasih. Nah ini Oke. Nah kalian bisa lanjutkan nanti setelah ini kalian identify dulu si ibu Kimnya ini pakai yang ini ya. Nah, oke, madam munculkan dulu di sini. Nah ini ya nanti dicoba pasiennya. Nah sekarang kalian silakan itu berdasarkan kelompok, madam. Kayaknya dari shuffle tempat duduk ini kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian, maka kalian akan mengerjakan masalah yang ada di LKPD. Oke. Dan silakan membuat poster. Kalian tampilkan dulu LKPD kalian. Mungkin boleh sambil dibuka di Teams ya. Jadi nanti di kegiatan pertama itu kalian menentukan golongan darah ada 4 orang. Kemudian nanti ada masalah yaitu Ibu Kim yang kecelakaan. Kalian tentukan golongan darah Ibu Kim apa. Kemudian nanti siapa yang bisa donor dari 4 orang itu. Ya, siapa yang boleh kasih, si Mr. Brown kah, si Mr. Jones kah gitu kan. Kenapa bisa kasih? Alasannya dijelaskan. Ketika kalian menjelaskan, make sure kalian pakai kata kuncinya antigen, aglutinasi, antibody. Ya, pakai kata-kata kunci yang untuk menjelaskan mekanisme transfusi darah. Nah, kalian akan buat hasil kalian itu dalam bentuk poster, dibuat aja di Canva. Nah, nanti Beda akan keliling untuk mengecek keaktifan kerja dan diskusi kelompok kalian. Ada pertanyaan nak? Ya? Oke, habis ini Amanda postkan. Tadi belum masih di draft ya. Ada yang mau tanya silakan sambil. Ya, Beatrice. Tanya berarti yang golongan darah positif itu mereka punya resus Punya antigen. Antigennya. Maksudnya golongan darah positif misalnya A positif gitu ya. Berarti dia golongan darah A dan mempunyai resus. Dalam tubuh ada yang namanya Resus antigen. berarti karena Ada di permukaan sel darah merahnya. berarti yang negatif kan bisa kasih ke positif, yang positif nggak bisa ke negatif. Iya benar. Karena yang negatif itu Nggak punya. Jadi kalau misalnya dia dapat dari positif itu sesuatu benda asing. berarti nggak ada antibody-nya gitu kan? Dia kalau misalnya dia ya nggak ada. Kalau misalnya dia negatif dikasih sesuatu yang benda asing maka tubuhnya akan menyerang kan. Nggak ada antibody-nya sih. Iya benar. Ya? Iya gitu ya. Karena itu benda asing gitu ya. Negatif bisa kasih ke positif ya karena nggak ada apa-apa. Negatif itu artinya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa dikasih ke ya itu nggak apa-apa dong. Ada apa-apa kan dikasih ke yang nggak ini negatif bereaksi dong. Dia ada apa ya? Ada antigennya kan? Positif itu ada antigen. Oke, udah ya silakan dibuka. Medan sudah pause. Kalau sudah silakan dimulai ya, waktunya 30 menit dan akan dipresentasikan. Silakan. Ada di sana. Terus linknya semua di sana. Di dalam LKPD. Yang presentasi. Filenya hanya ada di ketua kelompok saja. Filenya hanya ada di ketua kelompok karena ketua kelompok yang akan submit. Ya. Oke, silakan dibuka. Kemudian ada yang isi LKPD-nya boleh di-convert ke Word. Kemudian sambil simulasikan, coba dibuka link untuk mengetahui mungkinnya. Harus diselesaikan dulu sih sebelum buat posternya. Buka dulu linknya mana? Buka linknya dulu ya. Silakan. Ada yang buka linknya, ada yang sambil desain poster. Boleh pilih-pilih template supaya pada yang boleh nggak?
linknya udah dibuka belum ya? Yang Ibu Kim? Udah, ini udah. Oh ini udah, oke. Yang Ibu Kimnya coba supaya tahu dia golongan darah apa. Itu mekanismenya sama sih, tes darahnya. Ambil darahnya, kemudian tes. Nanti kalian tentukan siapa yang bisa kasih. Kalau yang buka link ini kan bisa pakai HP. Oh iya. Oke, coba aja mulai. Next. Itu tadi penjelasannya udah dari dulu. Oh, udah panggil ya. Oke, buka dulu linknya. Ini udah. Bebas. Yang itu kan, yang ada 4 orang tuh. Itu kan yang ini kayak Ibu Kimnya masalah. Oh ini yang ini. Bisa. Kirim aja linknya ke teman-teman. Kenapa? Ngebak. HP-nya? Nggak bisa. Back aja. Nah itu udah mulai. Madam, Ya? postermu tuh menggambarkan soal yang di LKPD. Pakai elemen-elemen aja, transfusi darah. Lalu nanti siapa yang bisa kasih dari 4 orang itu? Nanti kita jelasin. Buat dalam bentuk gambar. Nah ini. Oke. Coba madam lihat. Silakan dilakukan next. Udah terekam dah passwordnya. Oke, nah ini antibody test dikasih tahu ya serumnya. Dia suruh baca dulu lah instruksinya apa. Klik to continue. Oke. Do you see agglutination? Tadi kamu kasih yang A bukan? Iya. Oke, ada nggak? No. Ini gumpal nih. Gumpal Ada bukan- titik-titik. Oh gumpal. Ada Titik-titik. gumpal itu ada titik-titik ini. Oke. Jadi golongan darahnya tadi Gumpal dia di golongan. A. Berarti A. Resus tadi ada nggak? Berarti tak ada kan? Coba dulu aja. Bisa back lah sih nggak tadi. Coba aja dulu asal misalnya gini. Kamu harus ngitung ya. Saya submit. Incorrect kan? Berarti kamu back aja dulu tadi berarti salah. Nggak lihat di awal kan? Nggak baca instruksinya. Iya, aku bingung. Back. Tak bisa back. Oh iya. Bisa. Back di satu lagi kali ya. Oh, hilang. Ini back. Oh ya. Madam postkan lagi aja ya di semuanya buku ya. Udah ya? Oh, Kami yang desain ini. Kami buat posternya. Kami buat posternya. Bagi buat poster. Madam. Iya sama yang Kamu nggak usah berlomba-lomba buat. Mr. Jones itu juga perlu ya madam ya? Ya? Mr. Jones itu juga perlu kan? Ya, itu untuk tahu tuh orang lagi. Ya? Baca di instruksi ya? iya Silakan dibuka. Kalau yang member yang lain
Ya, pakai kasusnya yang aja. Perlu relate ke yang ada 4 orang. Ya, tuh. Jadi dari 4 orang itu siapa yang bisa kasih ke Bu Kim? Ini juga screenshot. Screenshot aja. Masukin posternya. Enggak, ini nanti disapin aja di KP-nya. Yang ada 4 orang. Enggak perlu. Dijelasin aja. Kalau mau di desain aja sih mukanya si Mr. John, di screenshot kalau mau siapa yang bisa kasih. Terus itu dimasukin ke poster. Boleh bebas. Yang penting kalian pakai untuk jelasin kan. Posternya itu dipakai sebagai alat kalian untuk menjelaskan. Oke. Baik, silakan dilanjutkan dulu. Kita akan cek. Oh, banyak bisa terbangnya. Jadi bisa. The version could have a Apa ini enggak? Apa ini enggak? Ada lah tuh. Yes. Bisa. Oke, menu cek dulu mau pakai ini. Oke, coba lihat ya. Gini, coba back dulu. Refresh aja. Ya, itu. Oke, siapa yang udah buka yang lebih cek dulu. Nah, ya. Udah tahu gimana sih? Oke. Oke, biar bisa tampak ya, bisa sedikit ya. Oke, tadi disuruh, coba kamu yang kerjain banyak ya. Awalnya udah disuruh masukin serum E. Oke, coba klik yang A dulu. Udah lewat. Oh, udah selesai. Pasti, yang B ya. Oke, silakan yang B. Suntik deh. Oke, yang B bandingin dengan A. Yang B dengan A bandingkan ya. Coba lihat, kita lihat gambar. Kalau misalnya yang A ini terjadi apa? Ada gumpalan nggak? Ada. Yang B? Yang B nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau yang B ada no agglutination, coba di submit. Oke, correct. Lalu dia suruh tanya kemungkinan darahnya ya. Iya. Nah, jadi kalau dia nggak ada golongan darah, oke. Ini bisa beberapa files ya. Iya. Oke, terus, oke, udah benar. Itu possible blood type sih masih banyak ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang resus ya. Iya. Oke, itu hasilnya resusnya ada gumpalan nggak? Ada. Ada, oke. Silakan. Berarti kemungkinan darahnya A+ aja. Submit. Oke, udah. Tadi udah dapat golongan darahnya, silakan dibuat posternya ya. Ya, udah review yang penting nanti di poster kalian ada jelasin kasusnya itu aja. Mau ditanya seperti apa bebas. Jadi oke, udah selesai kan? Kamu kalian udah dapat kan golongan darah yang sebelumnya? Atau
juga. Tarik juga dari sana selalu. Apalagi yang mungkin selama ada gumpalan di A, apalagi yang mungkin amin, ada lagi AB plus AB plus nggak apa-apa nih Pak. Oke, coba sambil. Oke, benar. Kalau AB itu dia gumpalan mana aja? Di antigen A, di antigen B harus dua-dua, harus dua-dua. Kalau dia hanya salah satu kan kalau nggak ada A atau kalau nggak ada. Oke, sekarang yang B ya nih, kamu bandingin dengan yang ini. Ada terjadi gumpalan nggak ya? Nggak ada, berarti no. Terus nah berarti apa kalau di B nya nggak gumpal berarti kemungkinan sekarang possible-nya apa? A sama A plus sama amin. Oke, coba nah benar. Terakhir apalagi yang dites? RH nya coba. Nah RH nya tuh gumpal nggak? Oh gumpal ya. Berarti golongan darahnya ya, nah lanjutkan nah kan udah yang ngebukin ya? Kita kan oh ini tuh kalian udah lanjutin ke sini? Yang tersimpulnya aja udah dapat tuh ujungnya kalau dapat apa saja di screenshot ya hasil golongan darah yang mana ya ini hasil loh ini golongan ini dipakai untuk tentukan siapa yang bisa kasih ke nah ya skip aja yang dikasih sih buktiin yang di donornya skip ya ini udah penuh donornya nggak boleh itu tuan karena yang dipakai cuma yang tadi kan yang sejauh dan paling oh udah dapat ya karena yang ada antigen cuma di A sama RH kombin ke aku jangan ngerti ya jadi buat operasi berarti yang karena Kalau pakai kafe ini nggak di sini kan? kayak cuma transfusi darah juga masuk poster. Boleh dikasih gambar aja. Gambarnya kan kalian boleh masukin yang ada panah-panah atau apa dengan cara. Karena itu yang mau di highlight kan masalahnya. Oh ya. Apa tadi? Mana bisa itu coba misalkan. Ada orang oke bagus. Gini aja. Mau cari picture-nya nggak sih? Oh ini collaborate ya. Oh bagus ya. Jadi dikolaborasikan kamu edit di sini muncul di sana juga. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Kayak gitu-gitu aja sih. Oh ya udah ini bagus kok. Jadi kamu ini benefit ini nggak perlu sih. Paling kamu kan jelasin golongan darah apa yang mau dikasih apa kayak gitu. Terus itu golongan darah apa jadi dia bisa menerima dari siapa gitu. Satu page aja sih. Kayak gitu. Ini jelasin artinya. Jangan lupa di poster kalian masukin golongan darah yang mungkin ya nak. Golongan darah yang umumnya. Kayak gitu.
ini kan dalam bentuk tulisan nih. Terus kita digambar, kayak misalnya Ya kayak gitu tadi bagan. misalnya di amplop bisa dikasih dari Dan ini ya yang harus dibuat di dalam gambarnya. Ya. Ini dulu nggak sih? Ini kan ini. ya aku kirim ke grup ya. Kita bisa bikin panah. Ini ada panah. Panah piknik. Sama itu mau bikin ini soal gambar. Terus bisa menerima Ini kan jelasin kurang lebih kan sesuai kita kan tidak yang bagan tadi sesuai namanya atau sesuai dari Oh, pertanyaan. Mekanismenya itu harus yang general atau sesuai kasus? Kalau konsep kalian boleh general boleh, tapi dijelaskan ibu kimnya. Kalau mau khusus ke ibu kim juga nggak apa-apa. Isinya tuh ini. Oke, nah sudah selesai semua ya. Jadi tadi Beno sudah keliling melihat hasil kerja kelompok kalian dan ketua kelompoknya juga sudah submit di Microsoft Teams. Maka sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian ya. Jadi yang akan presentasi adalah anggota yang belum presentasi ya supaya semuanya kebagian. Oke, silakan Beno akan minta untuk pertama yang presentasi mungkin boleh maju semuanya, lalu yang presentasi boleh sebelah sini yang untuk memberikan dukungan moral ya kepada presenternya. Silakan kelompok 3 pertama. Kelompok 3 yang ini ya. Ya sama. Oke, silakan. Yang presentasinya sebelah sini. Nah, silakan memperkenalkan diri.
terlebih dahulu. Ya, oke. Selamat pagi, Menentio dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 yang bersama teman saya, Federica, Felicia, Viola, Nicholas, Vincent, dan Summer ingin mempresentasikan tentang hasil dalam bentuk poster kasus yang sudah diberikan kepada kami. Nah, seperti yang kita bisa lihat dari website yang udah dikirim Menentio, masalahnya Ibu Kim ini mengalami kecelakaan sehingga tim medis harus mengidentifikasi golongan darah dari Ibu Kim dan juga mengidentifikasi siapa yang bisa menjadi pendonor untuk Ibu Kim. Nah, yang pertama itu di simulasi eksperimennya kita masukin antibodi serum A ke darah sehingga kita bisa melihat kalau terjadi aglusinasi sehingga potensi golongan darah Ibu Kim adalah A+, A negatif, AB positif, dan juga AB negatif. Kemudian kita masukin lagi serum antibodi B ke dalam darah sehingga kita bisa melihat bahwa tidak terjadi aglusinasi. Jika tidak terjadi aglusinasi, maka potensi golongan darah Ibu Kim menjadi A positif dan A negatif. Kemudian kita masukin lagi serum antibodi Rhesus dan kita dapat mendapatkan hasil bahwa golongan darah Ibu Kim adalah A positif karena terjadi aglusinasi. Oke, karena kita sudah mengetahui kalau golongan darah Ibu Kim adalah A+, sehingga golongan darah yang cocok untuk diberikan kepada Ibu Kim adalah A+ dan juga O negatif. Hal ini dikarenakan O negatif ini tidak memiliki antigen sehingga tidak akan dideteksi atau dianggap sebagai benda asing oleh tubuh Ibu Kim. Kemudian A+ juga karena memang itu adalah golongan darah yang sama dengan golongan darah yang Ibu Kim punya. Selain golongan darah yang tertera di poster ini, golongan darah A negatif dan O+ juga termasuk golongan darah yang dapat diterima oleh Ibu Kim. Nah, jadi berdasarkan mekanisme yang udah dijelaskan sama Federica, golongan darah yang bisa didonorkan kepada Ibu Kim adalah golongan darah A negatif, A positif, O negatif, dan O positif. Jadi, kandidat yang cocok untuk mendonorkan darahnya kepada Ibu Kim adalah Miss Brown ataupun Mr. Smith karena mereka mempunyai golongan darah O negatif dan A positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ini minta tanggapannya mungkin dari kelompok 5 untuk memberikan komentar terhadap hasil kerja dari poster mereka dan hasil mungkin presentasi yang telah mereka sajikan. Silakan. Oke. Dari posternya itu desainnya sangat menarik karena jelas judulnya ada kasus, lalu ada 4 orang pendonor, lalu diceritakan dari awal bagaimana terjadi ini kasus, lalu sampai kesimpulannya itu sangat terstruktur dan sangat rapi. Oke, baik, terima kasih Joshua untuk komentarnya ya. Kita kembali lagi untuk kelompok 3. Ya, jadi dari yang sudah disampaikan dari kelompok 3, ya mereka apresiasi kerja kalian. Ini sudah sangat jelas ya. Kita bisa melihat melalui poster siapa yang bisa memberikan transfusi darah melalui mekanisme yang telah kalian uji cobakan tadi ya. Demikian dari kelompok 3, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 linknya belum ada. Oh, ini dulu deh. Ini kelompok siapa tadi? Ini kelompok Joshua ya, silakan. Kalian dulu. Kelompok 4 kirim sekarang ada sini kalian ya. Oke, presentasi boleh di sebelah sini. Oke, semuanya perhatikan. Kelompok 5 ya ini ya. Akan menyajikan hasil karya poster mereka. Oke, silakan. Selamat pagi, Menentio dan teman-teman semua. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang menganalisis kasus Ibu Kim dan mekanisme transfusi darah. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu transfusi darah dan cara mekanismenya. Jadi transfusi darah itu ketika kita menyumbangkan darah ke orang. Jadi tentu ada mekanismenya. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya. Pertama-tama tentunya kita akan mengambil sampel darah dan akan kita tes. Kita akan
meneteskan 3 tetes. Lalu di masing-masing tetes kita akan juga meneteskan serum antibodi yang berbeda-beda. Ada 3 jenis, yaitu pertama serum antibodi A, yang kedua B, yang ketiga rhesus. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah setelah diteteskan serum antibodi akan terjadi aglutinasi, yaitu penggumpalan darah. Apa maksud aglutinasi? Mengapa bisa terjadi? Jadi penggumpalan darah itu terjadi karena ada antigen yang bisa diterima oleh antibodinya. Jadi sesuai, misalnya kita teteskan serum antibodi A, maka kalau itu terjadi penggumpalan, maka berarti darah itu mengandung antigen A. Dan sekarang kami ada diberikan kasus Ibu Kim seperti grup yang lain. Teman saya akan menjelaskan. Jadi Ibu Kim setelah dites darahnya, dia ada mengalami penggumpalan di antigen A sama RH-nya. Jadi Ibu Kim tuh golongan darahnya A+. Nah, Ibu Kim mengalami kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah. Yang bisa donor darah cuman Mr. Smith sama Mr. Brown, karena Mr. Smith punya golongan darah yang sama Ibu Kim, dan Mr. Brown juga, karena A+ cuma bisa terima donor darah dari A dan O. Tapi karena Ibu Kim di sini A+, jadi dia bisa terima dari O. Udah. Terima kasih. Oke, itu sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk ya, mungkin kita minta tanggapan dari kelompok 1 untuk presentasi atau poster juga dari kelompok yang kelima ini. Silakan berikan tanggapan, komentar. Ya, menurut kelompok kami melihat bahwa poster ini cukup menarik, terutama dengan warna merah yang menunjukkan seperti warna darah, dan juga sangat berhubungan dengan apa yang mereka jelaskan, yaitu darah. Dan juga dari cara mereka menyampaikan juga cukup baik dengan menyebutkan bahwa golongan mana darah saja yang dapat ditransfusikan, mana yang tidak. Oke, baik. Terima kasih. Saya berikan tepuk tangan applause untuk dari Medan ada apresiasi juga hasil kerja posternya, namun untuk backgroundnya mungkin bisa dipilih warna yang tidak terlalu mencolok ya, karena kalau dipresentasikan di depan agak terlalu terang gitu. Kemudian ketika mempresentasikan kenapa yang bisa memberikan donor, kan tadi sudah dijelaskan dengan baik, namun mungkin bisa ditambahkan kenapa yang lain tidak bisa memberikan donor, alasannya apa. Itu saja, tapi secara umum sudah sangat baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya kelompok 4 yang tadi sudah diambil. Linknya kirim ke tips dong. Kelompok 4. Ya tadi sudah dikumpul semua ya nanti ya. Silakan dimulai. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan G, Louis, Polari, saya Anfuir, Jennifer, dan juga Rahel. Hari ini kami akan membahas sedikit mengenai kasus Ibu Kim yang mengalami kecelakaan. Kasus ini mengenai seorang ibu yang berusia 43 tahun yang bernama Ibu Kim. Ibu Kim mengalami kecelakaan lalu lintas yang dimana membuatnya kehilangan banyak darah. Oleh sebab itu, ia harus melakukan transfusi darah. Oleh sebab itu, perlu mencari darah yang cocok untuknya untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, selanjutnya di sini ada 4 pendonor yang akan memberikan darah mereka, mendonorkan darah mereka ke Ibu Kim. Nah, akan tetapi dikarenakan mereka belum tahu apa aja golongan darah yang mereka punyai, makanya kita akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui golongan darah mereka. Pertama, untuk mengetahui mekanisme transfusi darah, kita harus mengetahui bahwa misalnya darah itu memiliki antigen dan juga antibodi.
Contohnya golongan darah Ibu Kim yaitu A+. Golongan darah A+ memiliki antigen A dan juga antibodi B. Maksudnya antigen A adalah identitas dari golongan darah tersebut yaitu A. Akan tetapi antibodi B berarti golongan darah A tidak bisa berpasangan dengan golongan darah B. Itu makanya disebut antibodi. Jadi mereka akan melawan golongan darah B tersebut. Untuk selanjutnya resusnya, entah itu adalah positif ataupun negatif. Jika kita memasukkan resus antigen ke dalam darah tersebut, maka jika ada mengalami aglutinasi, kita bisa simpulkan bahwa golongan darah tersebut memiliki resus plus. Dan resus plus ini bisa disandingkan dengan plus dan juga negatif. Nah, ada 4 pendonor. Setelah kita melakukan beberapa tes, beginilah hasilnya. O- untuk Miss Brown, B+ untuk Mr. Green, Mr. Jones B- dan Miss Smith A+. Nah, dari sini kita bisa melihat tahu langsung kalau Mr. Smith memiliki golongan darah yang sama dengan Ibu Kim. Jadi pasti dia bisa mendonorkan darahnya. Akan tapi untuk Mrs. Brown, ini kenapa kita bisa mengambil darahnya? Dikarenakan golongan darah O tidak memiliki antigen apa-apa. Dia jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, dia botak. Jadi nggak ada antigen apa-apa. Jadi bisa didonorkan untuk semua tipe golongan darah. Lalu untuk resusnya plus, seperti yang saya bilang tadi, jika plus itu bisa disandingkan dengan minus dan juga plus itu sendiri. Nah, selain ini juga ada beberapa golongan tipe darah yang lain yaitu O+ dan juga A-. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Bapak berapa tadi 4 ya? Oke. Mereka mau revisi sedikit ya. Tadi ketika Louis menyebutkan ketika untuk mengecek resus itu yang diteteskan itu serum ya, bukan antigen. Resusnya itu adalah antibody. Ya, yang diteteskan itu antibody, kemudian untuk mendeteksi, betul, yang untuk mendeteksi antigennya, gitu ya. Kalau dia gumpal berarti terdeteksilah antigen tersebut, gitu ya. Oke, mungkin boleh minta tanggapan dari kelompok 2 untuk presentasi dan mungkin posternya seperti apa tampilannya dari kelompok 4. Silakan. Menurut kami posternya udah bagus ya, sama presentasinya juga tadi lancar, sama juga isinya juga udah baik dan benar. Cuman tadi ada agak kesalahan dikit, udah Madam perbaiki juga. Menurut kami overall bagus. Overall bagus ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan selanjutnya adalah kelompok kedua. Kelompok kedua ini ya, dan silakan dimulai. Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi kami tentang kasus Miss Kim dan penjelasan tentang golongan darah. Jadi ada 4 golongan darah yang ada, yaitu A, O, AB dengan A, B, ya B. A, B, A, B, O. Dan dari 4 tersebut bisa diberikan subkategori yaitu antigen resus. Dan antigen resus tersebut bisa membuat bahwa dari 4 tersebut bisa mendapatkan A+ dengan amin dan seterusnya. Hal ini bisa disebabkan karena adanya perbedaan dari antigen dan antibodi yang ada di dalam golongan darah tersebut. Jadi kita tidak bisa menyumbangkan darah secara sembarangan karena itu akan menyebabkan aglutinasi. Nah, kenapa aglutinasi bisa terjadi? Aglutinasi itu secara singkat itu pengumpalan darah. Itu karena misalnya ya, Mr. Jones tuh ada golongan darah B-. Mr. Jones ini ada antibodi dalam tubuhnya, itu mempunyai antibodi A. Jadi kalau misalnya Mr. Jones kena infus infus darah bergolongan darah A, maka antibodi Mr. John itu akan menyerang golongan darah A tersebut, makanya akan terjadi pengumpalan. Nah, sekarang Ibu Kim mempunyai golongan darah A+, dan itu akan dijelaskan oleh Kim. Jadi Ibu Kim memiliki golongan darah A+, yang berarti ia memiliki antibodi B, yang berarti tidak bisa menerima selain A, B,
O ataupun AB, dan itu tergantung sama resusnya lagi. Ada 4 calon pendonor. Yang pertama Miss Brown, Mr. Green, Mr. Jones, dan Mr. Smith. Yang bisa mendonorkan darah untuk Ibu Kim adalah Miss Brown dengan golongan darah O- karena O dapat mendonorkan darah kepada siapa saja kan, bisa A, B, lalu O sendiri ataupun A. Kemudian terkait resusnya, resus negatif bisa mendonorkan darah untuk yang plus juga, jadinya Miss Brown bisa mendonorkan darah untuk Ibu Kim. Kemudian yang kedua itu Mr. Smith, dia memiliki golongan darah yang persis sama dengan Ibu Kim, maka dari itu ia bisa mendonorkan darah untuk Ibu Kim. Untuk Mr. Green dan Mr. Jones itu karena bisa dilihat ada B di sini, ada antigen B. Sedangkan Ibu Kim tidak bisa menerima B karena dia mempunyai antibody B, yang berarti dia menolak antigen B. Berarti Mr. Green dan Mr. Jones tidak bisa mendonorkan darah untuk Ibu Kim. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Mungkin bisa berikan tanggapan dari kelompok 3 untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan. Menurut kami presentasinya itu bagus, posternya itu jelas meskipun ilustrasinya lebih minimalis ya. Terus penjelasannya itu terstruktur dan dari atas ke bawah itu semuanya lengkap. Jadi bagus. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan ini adalah presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 1 ya. Silakan. Oke, silakan. Silakan. Dimulai. Siapa yang akan memulai? Silakan. Selamat siang untuk Medenkio dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai mekanisme transfusi darah dan kami akan membahas mengenai kasus Ibu. Jadi apa cara untuk pertama adalah untuk memperhatikan tipe golongan darah seperti dari antigen dan antibodi. Jadi kita akan membahas dulu golongan darah. Mungkin agak kuat nak suaranya supaya teman yang di belakang bisa dengar. Dan di belakang tolong perhatikan ya. Untuk golongan darah O itu tidak memiliki antigen apapun, namun mereka memiliki antibodi A dan antibodi B. Dan untuk golongan darah AB, mereka golongan darah ini memiliki antigen A dan antigen B, namun tidak memiliki antibodi apapun. Untuk golongan darah A, golongan darah ini memiliki antigen A dan memiliki antibodi B. Dan untuk golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi A. Jadi karena golongan darah O itu tidak memiliki antigen, golongan darah yang O ini bisa didonasikan untuk semua golongan darah yang lainnya, termasuk yang O. Dan untuk golongan darah AB, karena dia tidak memiliki antibodi, dia bisa menerima darah dari semua golongan darah yang lainnya. Tapi kita tidak bisa cuma melihat golongan darahnya, kita juga perlu melihat yaitu untuk keberadaan antigen RH. Untuk jika golongan darahnya adalah golongan darah positif, berarti dia memiliki antigen RH. Jadi darahnya hanya bisa untuk darah yang memiliki antigen RH bisa didonasikan untuk darah lain yang memiliki yang positif, namun tidak ke yang negatif. Dan untuk sebaliknya, untuk golongan darah yang negatif bisa didonasikan untuk semua golongan darah yang lainnya untuk positif dan negatif. Sekarang kami akan membahas kasus Bu Kim. Jadi dari keempat orang ini, kami sudah melakukan tes. Jadi Miss Brown, Mr. Green, Mr. Jones, Mr. Smith, ini adalah golongan darah mereka. Saya akan mungkin bisa fokus agak cepat ke presentasi kasusnya ya. Silakan. Sekarang kita akan ke kasus Bu Kim yang dimana dia berumur 43 tahun dan dia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan karena ia kehilangan banyak darah sehingga ia memerlukan transfusi darah dan dia perlu tahu dulu golongan darah dia. Oke, yang pertama
kita akan melakukan sampel darah dari ibu Kim terlebih dahulu dan kita menaruh serum antibodi A terlebih dahulu ke darahnya dan ternyata terjadi aglutinasi. Karena terjadi aglutinasi sehingga berarti dia memiliki antigen A di dalam darahnya. Kemudian berarti ada 4 kemungkinan yang berarti ada A min, A plus, AB plus, dan AB min. Kemudian kita menaruh antibodi serum B dan tidak terjadi penggumpalan, sehingga berarti dia tidak memiliki antigen B. Kemudian yang terakhir kita menaruh antibodi serum yang RH yang berarti dan terjadi penggumpalan yang berarti kemungkinan paling besarnya itu dia golongan darahnya adalah A+. Di sini kita memiliki 4 pendonor yang berarti kemungkinan besar adalah Miss Brown dan Mr. Smith yang keduanya bisa menyumbangkan darah untuk Kim. Untuk Mr. Green dan Mr. John tidak bisa karena mereka berdua memiliki antigen B yang dimana A+ itu memiliki antibodi B. Berarti mereka tidak akan menyerang kedua golongan darah ini sehingga mereka tidak bisa didonorkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir dari kelompok 4 boleh memberikan tanggapan terhadap poster mereka secara singkat saja. Yang pertama, posternya bagus, mudah terbaca juga. Terus juga penjelasannya terperinci dimulai dari jenis tiap golongan darah itu antibodi sama antigennya apa aja, sama permasalahannya juga bagus, dan penjelasan kenapa AB plus dengan B minus juga bagus. Jadi overall semuanya bagus. Oke, baik, terima kasih, berikan tepuk tangan. Silakan. Oke ya, karena semua kelompok sudah menyajikan hasil karya poster mereka, maka sekarang kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi sebelum mulai mengerjakan soal evaluasi. Mungkin boleh satu orang untuk memberikan kesimpulan, kemudian satu orang lagi memberikan refleksi. Oke, siapa tadi Zia katakan ya sebelumnya boleh memberikan kesimpulan Zi? Ya. Oke. Nah, jadi kita belajar hari ini bahwa ada 4 golongan darah A, B, O, dan AB. A sendiri ada antigen A dan B ada antigen B, AB tidak ada antigen, dan O AB tadi tidak ada antigen ya, A dan B, sedangkan O tidak memiliki antigen. Oke. Ada lagi tambahannya? Mungkin dari antibody. Yang A ada antibody B, yang B ada antibody A, yang AB tidak ada antibody. Oke. Ya itu kesimpulannya. Maksudnya selain itu apa lagi? Ada lagi menambahkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini selain mengetahui antigen dan antibody, apalagi yang kalian dapatkan? Resus, siapa yang mau tambahkan? Jadi kalau misalnya peredaran darah kita nggak bisa sembarangan dapatkan donor, jadi kita harus ketahui dulu kita donornya apa, kita butuhnya apa, pendonornya apa, itu harus sesuai. Kalau enggak itu bisa terjadi penggumpalan darah yang bisa menyebabkan kematian. Baik, itu tepat sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Zi dan Calvin atas. Jadi penting sekali untuk mengetahui golongan darah kita supaya ketika melakukan transfusi itu tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan fatal ya atau kematian. Refleksi bagaimana dengan kegiatan hari ini, Etan mungkin? Bagaimana? Seru sih, karena ini kan pertama kali kami bisa kerjain LKPD dan tidak langsung dipresentasikan secara langsung. Jadi kami juga bisa belajar dari link-link games yang Madam ada kasih, dan kami bisa belajar secara interaktif. Oke, berarti medianya cukup interaktif. Apakah media yang diberikan itu cukup membantu kalian dalam mengerjakan? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi selama 5 menit. Silakan dibuka di tim sekalian, kerjakan secara individu ya. Oke, silakan dibuka, sudah Madam Pos.
Oke, sudah ya. Ini sudah habis, silakan diklik submit. Oke, baik. Nah, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, oke, tolong diperhatikan. Ya, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Jadi kita akan membahas mengenai penyakit. Jadi silakan dicek nanti files yang akan Madam kirim untuk dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, maka apakah ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita akan tutup dengan doa. Silakan untuk yang memimpin doa tadi Ceni ya. Oke, silakan Ceni semuanya. Boleh bersikap doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami sepanjang pembelajaran biologi ini. Semoga apa yang sudah kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan sekarang kami akan istirahat, kiranya Tuhan telah memberkati makanan dan minuman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Habis ini istirahat ya? Oke, silakan ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian boleh pakai waktunya untuk istirahat dan semoga pembelajaran hari ini berdampak positif memberikan pelajaran yang baik untuk kalian semua ya. Makasih, selamat siang semuanya. Silakan training dulu. Breathing.